Malam ini kita akan bahas yang namanya peptide. Stay tune. Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Jangan lupa yang belum subscribe dan belum pencet tombol lonceng, silahkan dipencet tombol loncengnya biar kamu tetap ternotifikasi. Oke? Nah, sekarang gue mau bahas tentang yang namanya peptide. Apa itu peptide? Peptide itu adalah asam amino yang membentuk protein di dalam tubuh. Kenapa perlu asam amino yang membentuk protein di dalam tubuh? Karena tanpa adanya protein di dalam tubuh, kolagen kita tidak akan terbentuk. Jadi, singkat kata, peptide ini membantu kita untuk meng-create kolagen. Nah, tidak hanya untuk membentuk kolagen aja, peptide ini juga membentuk produksi elastin, yaitu yang membuat kulit kita tetap menjadi elastis gitu loh. Nah, katanya memasuki usia 30 tahun, kolagen yang terbentuk di dalam tubuh kita itu akan berkurang 1% setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Jadi, mulai umur 30 tahun tuh kita harus udah mulai agak alert sama kolagen yang ada di dalam tubuh kita atau kulit kita. Jadi, mulai fokus untuk gimana caranya supaya kolagen stay dan kolagen terbentuk gitu. Nah, si peptide ini juga tidak hanya membantu meng-create kolagen, tapi juga bantu untuk nge-keep gitu, membuat si kolagen itu sesuai jumlahnya akan stay ada di dalam kita. Nah, berarti udah yang mau mulai masuk 30 tahunan, udah mulai nih masukin kandungan-kandungan peptide ke dalam serangkaian skincare-nya. Kebetulan gue punya beberapa peptide dari merek-merek favorit gua, yaitu The Ordinary, Cos de Baha, dan gua beli satu produk lokal, nanti akan gua show. Dan sebenarnya gua juga beli satu produk lagi yang import, tapi gua sotoy gitu, belinya lewat di Shopee sebenarnya ada, tapi gue terus beli mencoba lewat websitenya, bisa shipping ke Indonesia, tapi ini udah sebulan lebih belum nyampe rumah gue cuy. Nama produknya Good Molecules. Nah, yang gue punya, pertama kali peptide yang gue punya, sebenarnya gini, waktu pertama kali gue mau beli peptide, pertimbangan gue adalah peptide-nya The Ordinary. Terus akhirnya karena gue saat itu jatuh cinta sama Cos de Baha, gue meng-compare sama peptide-nya Cos de Baha. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk nyoba peptide Cos de Baha dulu. Ini adalah peptide Cos de Baha. Gue harus ngintip-ngintip dikit nih ya, tuh. Jadi di dalam peptide serumnya Cos de Baha itu mengandung pure hyaluronic acid, lalu ada matrixyl 3000, itu bagus, kamu bisa google. Terus juga ada, my god, kacamata, mana kacamata? Terus juga ada genuine peptide sama algeralin. Apa sih ini bacanya? Algeralin. Jadi ini bacanya arginine genuine peptide. Jadi kandungan peptide-nya sendiri ada dua macam, yang di depannya, terus ada matrixyl 3000 itu sama pure hyaluronic acid. Ini adalah organic ingredients-nya ada 78%. Makanya I love Cos de Baha so much karena dia banyak mengandung banyak kandungan organiknya. Nah, setelah ini udah mau habis, setengah-setengah gitulah, gue akhirnya memutuskan untuk beli yang The Ordinary. Hanya gue beli yang level up dari peptide serumnya The Ordinary, yaitu dia punya yang namanya Buffet Copper Peptides 2%. Ini warnanya biru. Dalamnya gue keluarin aja ya. Warnanya kayak gini, biru dalamnya. Dan ini gue udah baca reviewnya. Ini termasuk kandungan copper peptide yang bagus dengan harga yang sangat reasonable. Kalau lu lihat lagi, browsing lagi di di Google lagi, produk-produk yang mengandung copper itu harganya mahal. Biasanya banyaknya di atas 1 jutaan. Nah, kalau ini gue beli di Indonesia tuh kalau nggak salah 400 ribuan lah gitu. Oke.
Lalu produk ketiga yang gue punya dan baru, dan gue ini cukup cukup happy menemukan ini adalah namanya Votre. Ini kelihatan nggak? Muka gue harus nggak boleh ada ya supaya dia fokus. Oke. Jadi ini adalah merek dari Votre, merek-merek Prancis gitu, yang katanya sih ini formulanya Prancis lalu dikembangkan di Indonesia sama dokter Indonesia, Dokter Ricky Fernando Maharis. Jadi dia yang punya kayaknya dia yang punya produk ini juga. Nah, gue agak senang juga menemukan produk yang ada di Indonesia lokal. Tapi dia bener-bener ingredientsnya tuh kayak nggak pakai ala-ala lain-lainnya, bener-bener fokus konsentrasi di judulnya peptide, judulnya vitamin C kayak gitu, dan nggak ada embel-embel lainnya. Nah, ini tulisannya sangat kecil-kecil sehingga gue harus pakai kacamata. Aduh, ini pun tetap nggak kebaca sama gue loh. Oke, jadi peptide serum concentrate enriched with hyaluronic acid. Sayangnya ini ukurannya kecil banget, cuman kayak 10 mili gitu, sementara yang ini tuh 30 mili dan yang ini juga 30 mili. Jadi ini tuh kayak anak bawang gitu dengan harga 100 ribuan, 125.000 ya kalau nggak salah ya untuk 10 mili. Sementara ini apa sih rambut? Sementara gue bisa dapat Cos de Baha dengan harga 100 ribuan juga. Gue lupa, mungkin 150.000 atau bahkan nggak nyampe dengan 30 mili. Tapi kalau buffet peptide-nya si The Ordinary itu cuman 100 ribuan juga kalau nggak salah, atau bahkan cuman 200 ribuan. Jadi ini tergolong cukup mahal sih. Gue pengen baca belakangnya, tapi aduh gile loh. Lu lihat deh, sekecil-kecil kayak gini gue udah pakai kacamata kagak bisa kebaca juga. Jadi apa ya ini caranya ya? Ingredients: aqua, propylene glycol, aduh terlalu kecil-kecil dok, tolong, aku gak bisa baca. Tapi anyway, dia peptide serum concentrate ya, jadi cukup bagus. Nah, dari 3 produk peptide ini yang gue punya, memang akhirnya gue paling favorit sih ini, karena ini tuh bener-bener kayak dia tuh ada nambahin kandungan coppernya. Oke, jadi dia kayak gini, nggak terlalu runny. Gue tuh harus lihat ininya. Nah, dia kayak gini, nggak terlalu runny, dan ini kalau lo apply agak lengket. Agak lengket karena nah makanya gua pakai ini tuh kalau hanya malam aja. Jadi copper peptide gua yang si buffet copper peptide gua ini hanya gua pakai malam hari. Kecuali gua pakai ini bisa gua pakai pagi-pagi. Ini nggak ada efek-efek nih, nggak lengketnya. Yang ini agak lengket, tapi makanya gue pakainya malam-malam aja. Dan kalau bangun tidur tuh ya habis pakai ini, ya Allah, kulit muka enak banget, kenceng, pelampi kayaknya, terus cerah, enak deh pokoknya ya. Itu adalah salah 3 serum yang gue punya mengandung peptide. Produk lain yang baru yang mengandung peptide baru gue beli adalah ini nih. Ini adalah toner Cos de Baha. Aduh, gue senang banget menemukan ini. Nah, kalau ini gue bacain ya, facial tonernya ini mengandung pure hyaluronic acid. Lalu ada tripeptide 1, ada tetrapeptide 7, lalu ada acetyl hexapeptide 8. Gue gak ngerti itu maksudnya apa, tapi ini semua peptide. Oil free, hydrating boosting toner, alcohol free, mild moisturizing toner, thicker texture, dan general watery toner. Jadi dia teksturnya agak seperti serum, nanti gue tunjukin. Dan dia organic ingredientsnya 86%, kalau bisa baca. Muka gue hilang dulu, mudah-mudahan bisa. Oke, Oke, gue tuang ya, Nah, jadi gue kalau pakai toner itu kan nggak pernah pakai tuh. Gue kalau
pakai toner itu kan nggak pernah nggak pernah pakai kapas ya, kecuali tonernya itu adalah toner yang acid, artinya AHA-BHA gue. Nah itu harus pakai kapas karena biar ngeletek kan, keangkat kulit matinya. Tapi kalau toner hydrating atau niacinamide, gue selalu tuang, kocok-kocok, gue langsung usap kayak cuci muka. Oke guys, jadi intinya si peptide ini adalah sesuatu yang harus lo pertimbangkan ketika lo udah mulai masuk umur 30 tahun. Karena mulai masuk umur 30 tahun, kandungan kolagen di dalam kulit menurun 1% setiap lagi setiap tahunnya. Jadi mulai sekarang lirik-lirik kandungan peptide ya. Oke, jangan lupa untuk di like videonya. Ayo dong, kalau di like itu kan gak butuh effort, cuman butuh klak, pencet doang. Terus jangan lupa di subscribe dan dilihat video-video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.